Guys, cewek di video ini berubah menjadi kanibal setelah dirinya dipaksa buat makan daging kelinci. Jadi, cewek ini tuh namanya Justin dan dia tuh vegetarian. Nah, pas di ospek, dia tuh kayak dipaksa sama seniornya buat makan daging kelinci. Dia tuh udah nolak, tapi dia tetap dipaksa buat makan. Akhirnya dia makan. Setelah dia makan, badan dia tuh langsung kayak merah-merah dan gatal-gatal. Si Justin pun mutusin buat ke dokter kan, lalu dokternya bilang kalau dia tuh sebenarnya alergi. Tapi si Justin juga bilang setelah dia makan daging kelinci itu, dia tuh kayak ngerasa lapar terus. Gak lama setelahnya, dia tuh bener-bener kayak terobsesi banget sama darah dan daging. Bahkan dia tuh pernah ketahuan mencuri daging gitu loh karena dia pengen nyobain. Asli sih guys, film ini tuh bukan cuma sadis tapi juga bikin mual. Jadi buat kalian yang mau nonton, mendingan siapin kantong plastik deh. Udah gitu, banyak juga adegan yang gak pantas untuk diperlihatkan. Jadi buat kalian yang masih di bawah 17 tahun, jangan coba-coba nonton ya, dosa. Film ini tuh juga banyak darah-darahnya gitu loh. Nah, buat kalian yang takut banget sama darah, aku tuh gak saranin buat nonton ya. Tapi kalau kalian tetap mau nonton, ya gak apa-apa juga sih. Guys, coba deh kalian ngeliat foto anak ini. Kira-kira kalian sepemikiran gak sih sama aku kalau muka anak ini tuh kayak polos dan tidak bersalah? Kalau kalian satu pemikiran sama aku, kita tuh salah banget. Karena anak ini tidak sepolos yang kita pikirkan dan dia adalah iblis yang menyerupai manusia. Jadi ada satu film yang berjudul Case 39 yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Emily yang bekerja sebagai petugas sosial yang menangani anak-anak. Suatu hari, si Emily ini tuh disuruh menangani kasus bernama Kasus 39. Kasus ini tuh menceritakan tentang seorang anak bernama Lilith yang katanya tidak mendapatkan perlakuan baik oleh orang tuanya. Sampai akhirnya si Emily menemukan bukti kalau orang tuanya si Lilith ini mau masukin Lilith ke dalam oven dan dipanggang hidup-hidup. Karena si Lilith ini sikapnya kayak polos dan tidak bersalah, akhirnya Emily tuh iba dan mengadopsi si Lilith. Dan setelah dia mengadopsi, banyak banget keanehan-keanehan yang terjadi. Contohnya ada seorang anak bernama Diego yang membunuh kedua orang tuanya secara tragis. Dan temennya si Emily ini juga meninggal secara tragis. Guys, kalian lihat video ini kan? Kalian percaya gak sih di balik muka kakek nenek yang tidak bersalah ini, ternyata mereka adalah psikopat. Jadi, film ini tuh menceritakan tentang seorang kakak beradik bernama Becca dan Tyler yang mau mengunjungi rumah kakek nenek mereka. Tapi, mereka tuh gak pernah ketemu sama kakek neneknya, soalnya pas mama mereka masih kecil itu kayak ribut gitulah sama kakek neneknya dan gak pernah pulang. Pas mereka sampai, mereka tuh bener-bener disambut baik gitu loh, dibikin makanan dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka tuh menyadari ada yang gak benar setelah kakek neneknya tuh sering melakukan keanehan-keanehan. Kayak mereka tuh pernah nemuin nenek mereka tuh telanjang, lari-lari, dan kakeknya itu kayak megang pistol buat bunuh diri. Lalu akhirnya mereka menghubungi mamanya nih. Dan yang bikin mengejutkan adalah mamanya tuh ngasih tahu kalau itu bukan kakek neneknya. Dan ternyata kakek nenek yang asli itu tuh udah mati dibunuh sama si psikopat ini. Jadi si Becca dan Tyler ini harus berusaha buat menyelamatkan diri. Nah, masalahnya apakah mereka bisa selamat? Apalagi di lingkungan sekitar itu tuh nggak ada siapa-siapa kecuali rumah mereka doang. Guys, kebayang gak sih kalian tuh tinggal di perumahan tapi rumahnya tuh sama semua kayak begini? Dan yang anehnya di perumahan itu tuh kayak gak ada orang, cuman kalian doang, bener-bener serem gak sih? Hal inilah yang dialami oleh Tom dan Gemma. Mereka ini tuh ceritanya mau beli rumah, dan mereka tuh lagi nyari kantor yang jual perumahan. Nah, pas mereka sampai, mereka tuh disambut sama nih cowok namanya Martin. Tapi si Martin itu bener-bener aneh banget. Dia kayak maksa mereka buat ngeliat rumah itu. Awalnya si Tom gak mau, tapi ya ceweknya ya mau-mau aja. Kayak mereka pergi deh. Pas mereka sampai, mereka tuh kayak ditunjukin isi di dalam rumah tersebut. Tapi anehnya tiba-tiba si Martin ini tuh ngilang gak tau kemana. Jadi akhirnya mereka mutusin buat pulang. Tapi pas mereka pulang, mereka tuh selalu kembali ke jalan yang sama lagi. Mereka tuh udah ngiterin perumahan ini dari siang sampai malam, tapi tetap aja ke situ-situ lagi. Akhirnya mereka mutusin buat nginep karena bensin mobil mereka juga udah habis. Besoknya, si Tom ini tuh manjat buat nyari jalan keluar, tapi dia bener-bener kaget banget pas dia ngeliat karena di perumahan itu tuh bener-bener gak ada ujungnya. Akhirnya mereka tuh bingung gimana caranya bisa keluar. Asli, kayak wajib banget sih buat nonton. Guys, buat kalian yang lagi nyari pengasuh anak, mendingan hati-hati nih, jangan sampai bernasib kayak mereka, bahaya. Jadi, film itu menceritakan tentang sepasang suami istri yang ingin merayakan hari jadi pernikahan mereka, tapi tuh mereka gak mau diganggu sama anak-anaknya. Akhirnya mereka memutuskan untuk sewa pengasuh anak yang bernama Anna, nih yang ini nih. Nama anak-anak mereka adalah Jacob, Sally, dan Christopher. Awalnya semua berjalan seperti biasa kan, kayak nggak ada keanehan gitu. Tapi si Jacob ini, anak yang paling gede, ngerasa ada yang nggak beres sama nih pengasuh. Apalagi pada saat pengasuh ini ngambil hamsternya si Sally dan dikasih makan ke ular piton peliharaannya Jacob. Si Jacob kaget banget pas dia ngecek, ternyata nama pengasuhnya bukan Anna tapi Emily. Jadi Jacob harus berusaha menyelamatkan adik-adiknya dari psikopat gila. Asli sih guys, nih film kacau banget, bener-bener bikin deg-degan dan gregetan parah. Soal di satu sisi mereka kan masih kecil ya, tapi mereka harus berurusan dengan psikopat gila. Film ini juga ngajarin kita buat hati-hati kalau mau nyari pengasuh. Bener-bener recommended banget sih buat kalian tonton.